Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, kegiatan Bayangkara Reading Day dipimpin langsung oleh Kapolda NTB, Irjen Pol Edi Murbowo. Reading Day memiliki rute perjalanan yakni dan Bandara Salaparang Mataram menuju kawasan sirkuit internasional Mandalika. Pemirsa, saat ini saya melaporkan langsung dari titik start Bayangkara Riding Day 2026 di ex Bandara Salaparang, Kota Mataram. Kegiatan ini dilakukan langsung sebagai bentuk dukungan Polri dalam menyukseskan gelaran budaya Festival Bau Nyale 2026 di Lombok Tengah. Ribuan bikers tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan yang mengedepankan keselamatan, ketertiban, dan kebersamaan. Selain diikuti oleh komunitas motor dari berbagai daerah, Bayangkara Riding Day Lombok 2026 juga turut dimeriahkan oleh selebriti dan influencer otomotif nasional Cynthia Mariska sebagai bagian dari pendekatan kampanye keselamatan berlalu lintas yang lebih komunikatif dan inklusif khususnya bagi generasi muda. Acara ini bukan sekedar ajang berkumpulnya para pecinta otomotif, namun juga menjadi misi kemanusiaan. Hingga saat ini, donasi yang terkumpul dari para peserta akan disalurkan sepenuhnya bagi saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di wilayah Lombok dan Sumatera. Demikian yang dapat kami informasikan dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Saya Bribtu Agatha melaporkan. Salam Presisi. Pemirsa, Kapolres Ketapang bersama Forkopimda melaksanakan penanaman jagung hibrida kuartal 1 tahun 2026. Berikut laporan dari Bribtu Yusuf Heri Anwar, personel Humas Polres Ketapang, Polda Kalimantan Barat. Kapolres Ketapang, AKBP Muhammad Haris Esa SIK MIK CPHR melaksanakan kegiatan penanaman jagung kuartal 1 tahun 2026, tepatnya di Desa Ratu Elok, Kecamatan Manis Mata. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Kabupaten Ketapang dan juga dihadiri jajaran Forkopimda lainnya serta kelompok tani, para pimpinan perusahaan dan juga para kades. Kapolres Ketapang AKBP Muhammad Haris bersama Forkopimda Kabupaten Ketapang melaksanakan kegiatan penanaman jagung hibrida pada kuartal pertama tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di lahan pertanian Desa Ratu Elok, Kecamatan Manis Mata, sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini menjadi wujud sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong sektor pertanian yang berkelanjutan. Kapolres Ketapang AKBP Muhammad Haris menegaskan bahwa program penanaman jagung hibrida ini merupakan langkah konkret dalam mendukung program nasional ketahanan pangan. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian serta memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat, khususnya para petani di Kecamatan Manis Mata. Sementara itu, Bupati Kabupaten Ketapang Alexander Wilio menyampaikan apresiasi atas keterlibatan Polres Ketapang dan seluruh unsur Forkopimda dalam kegiatan tersebut. Kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk memastikan keberhasilan program pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Ketapang. Kegiatan penanaman jagung hibrida ini diharapkan menjadi awal yang baik pada kuartal pertama tahun 2026, serta dapat berlanjut secara berkesinambungan. Sekian yang dapat saya laporkan, saya Bribtu Yusuf Heri Anwar untuk Polri TV, salam presisi. Sementara itu, pemirsa, pengurus cabang Bayangkari Polres Pulau Taliabu Polda Maluku Utara melakukan panen sayur hidroponik dalam mendukung ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berikut laporan dari Brigpol Dewi, personel Humas Polres Pulau Taliabu.
Dukung program ketahanan pangan nasional, Bayangkari cabang Pulau Taliabu melaksanakan panen sayur dan juga penanaman bibit sayur kangkung dan bayam. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pengurus cabang Bayangkari Pulau Taliabu melaksanakan kegiatan panen sayur kangkung dan bayam hidroponik yang dirangkaikan dengan penanaman kembali bibit sayur kangkung dan bayam di Pekarangan Pangan Lestari atau P2L Bayangkari Polres Pulau Taliabu. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Bayangkari Polres Pulau Taliabu dalam mendukung program ketahanan pangan nasional, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan secara produktif dan berkelanjutan. Melalui sistem hidroponik, tanaman sayur dapat tumbuh dengan baik, sehat, dan ramah lingkungan. Selain sebagai upaya mendukung ketahanan pangan, hasil panen sayur kangkung dan bayam tersebut juga memiliki nilai ekonomis. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemanfaatan perkarangan rumah, memperkuat kemandirian pangan, serta memberikan manfaat ekonomi bagi organisasi dan masyarakat sekitar. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Brigpol Dewi melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya, pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan dari Brigpol Putu, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang pemirsa, saya Brigadir Putu Fungki dari NTMC Korlantas Polri akan mengajak Anda untuk mengupdate situasi lalu lintas pada siang hari ini melalui pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan untuk informasi yang pertama pemirsa, mari kita lihat lalu lintas dari kawasan Jakarta Barat, tepatnya di JPO Taman Anggrek. Kondisi arus lalu lintas pada siang hari ini dari arah Slipi yang akan menuju ke Grogol melalui jalur arteri atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kanan yang akan menuju ke kiri. Saat ini lalu lintas terpantau cukup lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota lalu lintas dari arah Jakarta atau dari arah Tomang yang akan menuju ke tol Bandara Jalan Profesor Sudiatmo. Saat ini lalu lintas juga terpantau lancar, kecepatan kendaraan dapat ditempuh dengan kecepatan normal. Namun berbeda dari arah sebaliknya pemirsa, yaitu dari arah bandara atau Jalan tol Profesor Sudiatmo yang akan memasuki tol dalam kota Jakarta. Saat ini lalu lintas terpantau cukup ramai sehingga menyebabkan perlambatan kecepatan kendaraan. Kami harap para pengendara untuk tetap menggunakan lajur sesuai dengan ketentuan demi kenyamanan dalam berlalu lintas. Kemudian lalu lintas dari tol Jakarta yang akan menuju ke Tangerang pada siang hari ini terpantau lancar, namun perlu diantisipasi dikarenakan banyaknya kendaraan besar yang melintas sehingga menyebabkan sesekali terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan bergeser sedikit menuju ke kawasan JPO Jam Sostek, Jakarta Selatan. Kondisi lalu lintas saat ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke Semanggi atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah atas yang akan menuju ke bawah di jalur tol dalam kota. Pada siang hari ini lalu lintas terpantau cukup ramai namun masih kondusif, lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 60 hingga 70 km per jam. Antisipasi akan kendaraan yang baru saja memasuki jalur tol dan juga lalu lintas dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Semanggi yang akan menuju ke Pancoran pada siang hari ini terpantau lancar. Kemudian pada jalur arteri lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke Kuningan ataupun yang akan menuju ke Pancoran terpantau ramai lancar. Kami harap para pengendara untuk tetap menjaga laju kecepatan kendaraan Anda dan tetap perhatikan marka jalan yang berlaku. Dan yang ketiga pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Pospol Pondok Gede Timur, di mana kondisi arus lalu lintas saat ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke Jakarta atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah atas yang akan menuju ke bawah terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Jakarta yang akan menuju ke Cikampek pada siang hari ini lalu lintas juga terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat ditempuh dengan kecepatan normal. Walaupun lalu lintas lancar, kami harap para pengendara untuk tetap menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Antisipasi akan banyaknya truk atau kendaraan besar yang melintas di kawasan ini sehingga Anda perlu menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan yang terakhir pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari kawasan exit tol Bekasi Barat.
Situasi arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon, Kalimalang atau Jalan Ahmad Yani saat ini terpantau sedang adanya antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 100 hingga 150 meter ke belakang. Dan selepasnya kendaraan dapat kembali berjalan dengan kecepatan kurang lebih 30 hingga 40 km per jam. Begitupun lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang, Jalan Ahmad Yani. Saat ini terjadi perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light pemirsa, dan selepasnya kendaraan dapat berjalan dengan kecepatan normal. Dan pada siang hari ini pemirsa, kita lihat lalu lintas didominasi oleh kendaraan besar khususnya yang baru saja keluar gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke kawasan Pekayon ataupun Kalimalang, sehingga kami harap para pengendara untuk tetap berhati-hati, perhatikan rambu lalu lintas yang berlaku, dikarenakan juga dari pantauan CCTV masih kita lihat banyaknya kendaraan khususnya roda 2 yang memutar balik tidak pada tempatnya. Kami tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada Anda para pengendara untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas yang berlaku dan juga peraturan dalam berlalu lintas. Hal ini demi keselamatan diri Anda pribadi dan juga pengguna jalan lainnya. Dan pemirsa, waspada terhadap cuaca yang tidak menentu. Bagi Anda pengendara roda 2, pastikan Anda menggunakan jas hujan yang bukan berjenis ponco dan menepilah di tempat yang aman. Kemudian bagi Anda pengendara roda 4, pastikan wiper kendaraan Anda berfungsi dengan baik. Dan selanjutnya bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi lalu lintas terkini, Anda dapat mengakses media sosial kami di ntmc.korlantas Polri. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian saya Brigadir Putu Funky melaporkan. Semoga bermanfaat dan selamat kembali beraktivitas. Pemirsa, Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.